Rupanya guys, di sini ada kamar mandi bekas kerajaan ya. Ini tuh ada seperti lubang gitu ya. Katanya ini adalah bunker, ruang rahasia gitu ya, untuk menyimpan emas atau apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channelku Pramuja Geovaldi. Jadi di video kali ini aku berada di salah satu bangunan tua yang terbengkalai di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Bangunan tua ini adalah Istana Bahran. Istana Bahran ini merupakan salah satu simbol Kesultanan Kota Pinang yang sekarang berada di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Istana Bahran ini berdiri pada tahun 1630. Dulunya, istana ini dikuasai oleh Hindia Belanda pada tahun 1837. Dan pada akhirnya, saat Indonesia merdeka pada tahun 1946, istana ini dihancurkan oleh hancuran revolusi. Jadi sekarang yang tersisa hanyalah puing-puing bangunannya. Sekarang hanya tinggal pondasi dan bangunan ini hancur, tinggal ini yang sisa. Oke guys, mari kita telusuri bagaimana istana ini dari depan sampai belakang. Kita lihat guys sama-sama. Oke teman-teman, jadi inilah penampakan dari halaman depan Istana Bahran ya. Kita akan menelusuri dari atas dulu ya, kita akan naik ke atas sana. Coba kita naik dulu ya. Oke, yang tersisa cuma tinggal tangga seperti ini ya guys ya. Kita coba naik ke atas. Sana ada ponakanku, si Dani. Oke, nah ini guys ya. Seperti inilah bangunannya. Kita lihat dari sebelah sini dulu ya. Ini pondasi-pondasinya aku kira masih kokoh ya guys ya. Cor-corannya masih kuat. Sayang sekali bangunan istana ini dihancurkan. Jadi ikon sejarahnya hilang gitu aja. Cuman tersisa tinggal sisa-sisa ini. Ini menurutku dulu itu kayak sejenis meja mungkin ya, meja tempat berkumpulnya keluarga kerajaan ini. Tinggal seperti ini ya guys ya. Oke, sini juga ada tangga menuju ke bawah ya teman-teman. Ya, ini ada tangga menuju ke atas lagi ya guys ya. Coba kita naik ke atas sana. Kita lihat seperti apa. Naik kita ke atas ya guys ya. Oke, sekarang di sini kotor sekali, di mana-mana sampah. Oh, seperti ini rupanya dia ya guys ya. Ini mungkin dulu ada jalan atau sejenis apa gitu untuk menuju ke sana ya. Tapi sekarang ini udah hancur, nggak ada lagi akses jalan menuju ke sana. Putus, mungkin karena masa-masa penghancuran waktu itu ya. Penghancuran revolusi seingatku waktu itu disebut. Ya, seperti ini ya, penampakan dari atas. Hancur. Untuk menuju ke sana
nggak bisa ya guys ya, karena nggak ada aksesnya. Oke, nah dia jalan menuju ke bawah. Oke, kita turun ke bawah dulu ya teman-teman. Kita akan lihat ke dalam sana, kita lihat seperti apa dalamnya. Oke, kita turun lagi. Oke, kita turun dulu ya teman-teman, kita lihat. Oke, ini aku masuk dari samping ya. Itu adalah pintu dari depan tadi kita pengambilan gambar pertama dari depan situ. Dan kalau kita masuk bisa langsung ke situ. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita telusuri istana Bahran yang sudah terbengkalai. Oh, seperti ini dia guys ya. Tiang-tiangnya masih kokoh. Seperti inilah penampakan atap atasnya ya. Ini adalah ruangan tengah kayaknya, atau ruangan utama, aku pun juga kurang paham. Bangunan ini sangat-sangat kokoh tiang-tiangnya guys. Kok bisa lah dulu zaman itu bisa bangun bangunan sebesar ini ya? Apa zaman dulu itu ada tukang bangunan atau kayak mana ya? Aku pun juga kurang ngerti. Ini tiangnya dicat lagi atau kayak mana, aku pun kurang tahu ya. Atau memang dari dulu seperti ini? Kayaknya dicat lagi kayaknya. Ini guys, horor sekali guys. Oke, sekarang kita menuju ke sana ya. Menurut informasi dari warga sekitar sini, sekarang tempat ini sudah sedikit angker ya. Karena lihat saja bangunan-bangunan yang sudah tidak lagi terawat ya guys ya. Ini aku spill secara rinci karena aku menelusuri suatu bangunan. Kalau nggak aku telusuri secara rinci gini kayaknya kurang memuaskan penonton ya. Ini sepertinya ruangan kamar atau apa ini ya, aku pun juga kurang ngerti. Seperti ruangan, menurutku ini kayak sejenis kamar ya guys ya. Coba kita lihat ke sana, apakah di sana ada ruangan lagi. Ya guys ya. Oke, kita coba ke sana ya. Ini seperti pintu. Aku penasaran mau ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulunya kayak pagar gitu ya guys. Sekarang di sana udah jadi rumah warga. Tiang-tiangnya kokoh kali guys, tiangnya besar seperti ini. Tiang zaman dulu hancur, dihancurkan oleh masanya, hancur kali ya teman-teman, habis semua. Oke, coba kita masuk ke ruangan itu ya guys ya. Kita lihat ini ruangan apa, mari kita telusuri bersama-sama. Pintunya besar kayak gini. Ini termasuk salah satu ruangan juga dulu. Bisa kita lihat dari jendela-jendelanya. Ini kalau misalnya pohon-pohon ini nggak ada, masih bisa terlihat ya bagaimana bentuk dari istana ini, karena ini udah
semak, banyak pohon-pohon yang semakin tinggi, jadi bentuk dalam dari istana ini jadi kurang jelas ya guys ya, karena tertutup oleh pohon-pohon besar ini. Ini tinggi guys sebenarnya ke atas. Sayang sekali pemerintah tidak memvulgar atau merenovasi bangunan ini, jadinya hancur seperti ini. Jadi teman-teman, aku ingin melihat seperti apa sih orang zaman dulu itu membangun suatu bangunan. Ini aku lihat, ini tuh dari batu bata ya. Batu batanya itu masih yang besar ya, beda sama batu bata sekarang yang udah semakin kecil. Seperti inilah ya bentuknya ya, batu batanya. Aku heran zaman dulu itu ada tukang bangunan atau enggak pada masa itu, dan alatnya pun pakai apa itu, semen atau apa, aku juga kurang paham. Dia kalian yang paham tentang pembangunan ini pada zaman dulu juga sedikit dijelaskan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini menurut informasi dari tukang becak sekitar sini, ini dulunya adalah kamar mandi ya. Maaf kalau kurang jelas, di sini yang bisa terlihat cuman bekas sumurnya aja ya. Ini dia berbentuk bulat. Siapa yang bisa melihat nih berbentuk bulat aja. Nah ini dia berbentuk bulat, cuman ini cuma sampai sini aja ya guys, nampak bentuk bulatnya. Setelah itu ke sana ini nggak nampak lagi, nggak berbentuk seperti sumur lagi ya. Jadi teman-teman, di sini ada bunker, disebut oleh warga sekitar sini bunker. Ini ada ruangan, dan ini tuh ada seperti lubang gitu ya. Ini lubang gini, dan ini bisa masuk ke dalam sekitar 5 meter. Lalu ada jalan akses menuju ke sana, dan ke sini. Ada 4 akses jalan di dalam ini ya. Ini katanya ini adalah bunker, ruang rahasia gitu ya, untuk menyimpan emas atau apalah, saya pun juga kurang paham. Inilah tempatnya guys, inilah ya ruangannya. Ini adalah penampakan dari bangunan belakang ya, dari sisi belakang bangunan Istana Bahran ini. Ini sebenarnya tinggi lagi ya, karena ini semak jadi nggak nampak bentuk dari bangunan ini. Rupanya guys, di sini ada kamar mandi bekas kerajaan ya. Ini baru aku temukan sama Dani. Ini dia bak kamar mandi, bekas bak kamar mandi ya, kalian bisa melihatnya dengan jelas. Ini dia ya, ini baru aku temukan. Nah dia bekasnya. Ini kalian percaya nggak percaya, ini memang betul bekas bak kamar mandi ya. Ini keramiknya seperti inilah baknya, kecil ya. Mungkin di sini dulu kamar mandi atau bagaimana. Nah dia kamar mandi kerajaan Istana Bahran. Bangunan tua yang terbengkalai ini dulunya adalah istana dari Kesultanan Kota Pinang. Nama istana ini adalah Istana Bahran. Kesultanan Kota Pinang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kesultanan ini dulunya dikuasai oleh Hindia Belanda pada tahun 1837. Lalu saat Indonesia merdeka, meleburlah kesultanan ini masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1946. Pada mulanya dulu, Kesultanan Kota Pinang ini bernama Kesultanan Pinang Awan. Kesultanan ini
didirikan oleh Batara Sinomba atau nama lainnya Batara Gurga, Inayungan Tuanku Raja Nan Sakti, putra Sultan Alamsyah Saifuddin yang berasal dari kerajaan Pagaruyung. Dulu, setelah Jepang pergi meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, para sultan di Sumatera Timur ingin kembali menduduki kerajaannya. Namun, setahun kemudian, muncullah pergerakan anti kaum bangsawan dalam sebuah revolusi sosial Sumatera Timur. Mereka tak ingin adanya kerajaan lagi di wilayah itu. Akhirnya, kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur dihancurkan oleh mereka. Kesultanan-kesultanan itu antara lain Kesultanan Delhi, Langkat, Serdang, Bilah, Panai, Walu, dan juga Kesultanan Kota Pinang dipaksa untuk bergabung dengan NKRI. Peristiwa ini disebut revolusi sosial. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu penelusuran kita di video kali ini tentang Istana Kesultanan Kota Pinang, Istana Bahran. Oke, next video kita lanjut explore tempat-tempat terbengkalai lainnya yang ada di sekitaran Sumatera Utara ini ya teman-teman. Oke, inilah kondisi Istana Bahran tanggal 26 Maret 2024. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.